Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ido Wibowo dengan NIM akhir 185 dari program studi Manajemen dan Administrasi Logistik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis strategi bisnis logistik di PT Pelayaran Jaya Hidup Baru, TBK. Mata kuliah strategi bisnis logistik dengan dosen pengampu Ibu Anafil Widria SEMM. Yang pertama, terdapat profil perusahaan PT Pelayaran Jaya Hidup Baru TBK atau dengan kode PJHB adalah perusahaan angkutan laut, perairan, pelabuhan dalam negeri yang berbasis di Samarinda, Kalimantan Timur. PT Pelayaran Jaya Hidup Baru TBK hadir untuk memberikan layanan pengangkutan barang alat berat tambang dan kontainer dengan kapal jenis vessel catering, jenis landing craft tank, dan jasa pengangkutan alat berat untuk kebutuhan logistik domestik, terutama di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Papua. Berikut terdapat visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visi menjadi perusahaan penyewaan kapal pilihan dengan infrastruktur berkualitas yang bisa dibanggakan, dengan servis terbaik dan solusi logistik paling efektif. Yang kedua, terdapat misi. Yang pertama, memberikan solusi logistik terbaik di industri penyewaan kapal yang efisien, andal, dan kompetitif. Yang kedua, senantiasa memberikan rasa percaya dan integritas kepada klien melalui pelayanan kualitas. Yang ketiga, memperbaiki dan mempertahankan tingkat profesionalisme tim dan juga kondisi terbaik armada. Yang keempat, memastikan pelayanan yang tepat waktu dan sesuai target. Baik, berikut terdapat tujuan dan sasaran. Yang pertama, tujuan memperkuat armada kapal untuk mendukung kedaulatan energi nasional dan ekspansi ke rute internasional. Selanjutnya, terdapat sasaran finansial seperti diversifikasi armada dengan menambah jenis kapal seperti itu, berg ataupun tanker dari dana IPO untuk melayani berbagai komoditas. Selanjutnya, terdapat optimalisasi operasional sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi downtime kapal. Sasaran berikutnya adalah sasaran non-finansial, seperti kepatuhan ESG dengan mengintegrasikan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola ESG dalam operasional pelayaran. Untuk core bisnis, PT Pelayaran Jaya Hidup Baru (TBK) berfokus pada penyediaan jasa transportasi laut, seperti penggunaan armada kapal landing craft tank untuk pengangkutan alat berat, material konstruksi, dan logistik energi ke wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Dengan keunggulan teknis kapal, perusahaan menjadi mitra strategis bagi sektor pertambangan dan proyek infrastruktur nasional yang beroperasi di daerah dengan akses terbatas. Berikut terdapat strategi bisnis. Yang pertama, spesialis flat, yaitu PJHB memiliki strategi diferensiasi dengan fokus pada kapal landing craft tank. Yang kedua, ekspansi aset berkelanjutan. Pasca IPO, perusahaan menetapkan strategi peremajaan armada dengan membangun kapal baru yang memiliki desain sesuai standar lingkungan internasional dari IMO. Yang ketiga, strategi fokus pasar dan sektoral. PJHB menerapkan strategi fokus geografis pada Indonesia bagian timur, wilayah yang saat ini menjadi pusat pertumbuhan hilirisasi nikel dan pembangunan infrastruktur nasional. Yang terakhir, operasional excellence, berfokus pada efisiensi biaya dan keandalan layanan melalui digitalisasi, implementasi sistem pemantauan kapal secara real-time, dan manajemen BBM secara digital, yang bertujuan untuk menekan tingkat kebocoran operasional. Selanjutnya terdapat analisis keberhasilan perusahaan. Yang pertama, keberhasilan secara finansial, yaitu keberhasilan dalam pertumbuhan pendapatan melalui pengamanan kontrak jangka panjang dengan perusahaan tambang dan energi besar. Yang kedua, di sektor permodalan, keberhasilan dalam melakukan aksi korporasi seperti IPO atau REIT issue untuk mendanai
perdagangan pengadaan kapal baru tanpa terlalu membebani rasio utang. Berikutnya terdapat keberhasilan non-finansial. Yang pertama, mampu menjaga tingkat utilitas kapal tetap tinggi, di atas 85% panjang tahunnya. Yang kedua, keberhasilan dalam mendukung proyek infrastruktur strategis nasional seperti mobilisasi alat berat untuk bendungan jalan tol di luar Jawa dan proyek IKN. Hal ini memberikan nilai tambah bagi reputasi perusahaan sebagai mitra pembangunan pemerintah. Selanjutnya, terdapat analisis lingkungan eksternal. Yang pertama, dari ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan permintaan domestik akan batu bara serta nikel sangat mempengaruhi volume angkutan. Yang kedua, politik dan regulasi. Kebijakan asas Kebotek di Indonesia yang mewajibkan penggunaan kapal berbendera Indonesia untuk perairan domestik menjadi proteksi sekaligus peluang besar bagi perusahaan. Ketiga, teknologi. Adanya kebutuhan untuk mengadopsi sistem pelacakan kapal berbasis GPS dan digitalisasi logistik untuk transportasi klien. Yang terakhir, terdapat lingkungan, yaitu terdapat regulasi ketat mengenai emisi karbon dari IMO, yaitu International Maritime Organization, yang menuntut peremajaan mesin kapal agar lebih ramah lingkungan. Berikut terdapat analisis TOWS Matrix. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari strength dan weakness. Untuk strength, yang pertama, spesialisasi kapal LTC. Yang kedua, struktur modal sehat dengan utang rendah. Yang ketiga, reputasi keamanan dan keandalan tinggi. Untuk weakness, yang pertama, ketergantungan pada sektor komoditas. Yang kedua, kapasitas armada terbatas untuk saat ini ya. Yang ketiga, proses transformasi dari perusahaan keluarga. Untuk faktor eksternal, terdapat opportunities. Yang pertama, kebijakan hilirisasi industri dan nikel. Yang kedua, pembangunan infrastruktur IKN dan Indonesia bagian timur. Ketiga, proteksi asas Kebotek. Untuk selanjutnya terdapat trade. Pertama, fluktuasi harga BBM dunia. Yang kedua, regulasi emisi karbon dari IMO. Yang ketiga, ketidakpastian harga komoditas global. Selanjutnya terdapat 4 strategi. Yang pertama, strategi SO atau Strength Opportunity, yaitu memaksimalkan armada LCT untuk mendominasi jalur logistik smelter nikel di wilayah timur dan mendukung mobilisasi alat berat ke lokasi proyek strategis nasional. Yang kedua, terdapat strategi WO Weakness Opportunities, yaitu menggunakan dana IPO untuk menambah unit kapal baru guna memenuhi lonjakan permintaan di sektor infrastruktur tanpa harus menambah beban utang bank. Untuk strategi yang ketiga, terdapat strategi ST atau Strength Trade, yaitu menggunakan reputasi keandalan layanan untuk mengamankan kontrak jangka panjang guna melindungi pendapatan dari fluktuasi harga pasar komoditas. Yang terakhir terdapat strategi WT atau Weakness Trade, yaitu melakukan diversifikasi rute dan jenis muatan selain batu bara, serta mengadopsi teknologi efisiensi BBM untuk bertahan dari kenaikan biaya operasional. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.